Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apwan Purnamalul HP, biasa dipanggil Afwan, dengan NIM PO 7142 0322 1046. Harapan saya mempelajari anatomi adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai struktur, bentuk, dan sama fungsi dari organ tubuh manusia. Tujuan saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-share di dalam grup anatomi. Pada soal nomor 1, yaitu apa itu fisiologi? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari struktur anatomi dan fungsi sistem. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan homostatis dan apa bedanya dengan hemostatis. Homostatis adalah tubuh manusia yang memiliki regulasi fisiologi yang sangat seimbang. Homostatis merupakan tujuan dari regulasi fisiologis yang merupakan mekanisme tubuh untuk dapat bertahan hidup akibat perubahan lingkungan. Adapun perbedaan antara homostatis dengan hemostatis. Homostatis adalah mekanisme di mana sistem biologis mempertahankan keadaan keseimbangan, sedangkan hemostatis adalah membantu sistem peredaran darah untuk berfungsi organ yang tepat. Pada soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan mekanisme umpan balik negatif. Umpan balik negatif adalah respon efektor untuk mengurangi stimulus sehingga tubuh dikembalikan ke kondisi homeostatisnya apabila normal dan sudah dicapai kembali. Soal nomor keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan mekanisme umpan balik positif. Umpan balik positif adalah respon efektor yang meningkatkan perubahan dari stimulus, tubuh bergerak menjauhi dari homostatis dan berguna untuk mempercepat proses. Pada soal nomor 5, yaitu analisis perbedaan antara umpan balik negatif dengan yang positif. Perbedaannya adalah umpan balik negatif dan positif, yaitu umpan balik negatif mengurangi stimulus, sedangkan yang positif stimulus tubuh berguna untuk mempercepat proses. Soal terakhir, yaitu jelaskan tingkatan organisasi dari tubuh manusia. Tingkatan organisasi dari tubuh manusia adalah yang pertama, organisasi kehidupan tingkat molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Kedua, organisasi kehidupan tingkat sel-sel adalah unit-unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Ketiga, organisme kehidupan tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Keempat, organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Kelima, organisasi kehidupan tingkat individu. Tingkat individu ini berbagai sistem organ saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Keenam, organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang diandalkan dan hidup di wilayah tertentu. 7. Organisasi kehidupan tingkat komunitas. Komunitas kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berhadapan dan hidup di wilayah tertentu dan dalam kurun waktu yang sama. Yang ke-8,
organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas berdasarkan lingkungan fisik atau abiotik yang saling disebut sebagai ekosistem di dalam ekosistem, organisasi kehidupan, dan kompleks. Kesembilan, organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma adalah suatu daerah daratan yang luas di bumi, berciri khas tumbuhan dominan di daerah tersebut. Yang ke-10, organisasi kehidupan tingkat biosfer, keseluruhan bioma dan seluruh organisme di bumi, beserta tempat hidup yang termasuk atmosfer, hidrosfer, dan litosfer disebut dengan biosfer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.